Perkenalkan, nama saya Maria Gabriela Selinggiri, NIM 19120061, Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan challenge yang pertama, yaitu cari. Ada dua aplikasi di mana yang pertama Anda sangat menyukai desain antarmukanya, yang kedua Anda sangat tidak suka desain antarmukanya atau tidak enak digunakan dan sebagainya. Nah, yang pertama itu saya mereview aplikasi yang sangat saya sukai yang sesuai dengan 17 prinsip desain antarmukanya, yaitu aplikasi WhatsApp. Nah, untuk aplikasi yang satu ini tentu pasti kita sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini. Nah, yang pertama yaitu user compatibility atau kompatibilitas pengguna. Ini adalah sesuai kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user, karena berbeda user bisa jadi berbeda pula kebutuhan tampilannya. Menurut saya tampilan aplikasi WhatsApp ini tidak terlalu mencolok dan juga nyaman digunakan karena fitur-fitur pada aplikasi WhatsApp sangat mudah dikenali dan pada umumnya aplikasi ini untuk orang dewasa. Namun anak-anak juga bisa menggunakannya, tetapi tetap di bawah pengawasan orang tua. WhatsApp Messenger ini merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet. WhatsApp aplikasi ini menyediakan layanan bertukar pesan dan panggilan yang sederhana, aman, dan reliable, serta tersedia pada berbagai telepon di seluruh dunia. Yang kedua yaitu product compatibility. Product compatibility adalah sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Menurut saya aplikasi WhatsApp sangat mudah dioperasikan bahkan untuk pengguna baru. Para pengguna hanya perlu mendaftarkan nomor teleponnya sebagai akun di WhatsApp. Selanjutnya pengguna akan diarahkan ke halaman di mana kita dapat mengobrol dengan orang lain. Yang ketiga, task compatibility. Task compatibility adalah sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Nah, melalui aplikasi WhatsApp ini menurut saya sudah memenuhi task compatibility. Aplikasi WhatsApp ini juga bisa bukan hanya untuk mengirim pesan teks, tapi juga bisa berbagai media, yaitu teks, foto, video, dokumen, dan juga lokasi dan panggilan suara. Nah, sebagai momen pribadi pengguna dibagikan melalui WhatsApp, dan juga WhatsApp melakukan pesan enkripsi secara end-to-end ke dalam aplikasi. Yang keempat, workflow compatibility. Aplikasi WhatsApp juga dapat membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan dengan mudah karena WhatsApp juga tersedia pada desktop, PC, laptop yang membuat percakapan terus berjalan. Dengan WhatsApp di web atau desktop, pengguna dapat dengan lancar mensinkronkan semua chat ke komputer sehingga pengguna dapat chat pada perangkat apapun yang paling nyaman untuk pengguna. Itu bisa kita lakukan dengan cara mudah. Unduh aplikasi desktopnya atau kunjungi website whatsapp.com untuk memulai, kemudian tinggal scan barcode dari handphone ke laptop. Yang kelima, konsistensi. Konsistensi adalah sebuah sistem yang harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Aplikasi WhatsApp juga konsisten dengan fiturnya. Contohnya pada saat mengirim pesan, kita tidak hanya mengetik tetapi juga bisa melakukan pesan suara. Hanya dengan satu ketukan kita dapat merekam pesan suara sempurna untuk hanya menyapa ataupun bercerita panjang. Yang keenam, familiarity. Seperti yang saya katakan tadi bahwa aplikasi WhatsApp sangat mudah dikenali oleh para pengguna sehingga aplikasi ini menjadi familiar dengan fitur-fiturnya yang mudah dikenali. Contohnya pada saat membuat status atau story, sama seperti juga pada saat kita menggunakan Instagram. Di WhatsApp juga dapat membuat
status atau story yang dapat dilihat oleh orang atau teman-teman yang lain, pengguna WhatsApp yang lainnya. Kita juga dapat memasukkan teks, caption, stiker, dan coretan pada story dengan fitur yang tersedia. Juga melakukan status atau story hanya dengan teks, juga tersedia colors atau warna dari background teks, dan juga kriteria teksnya banyak. Yang ketujuh, simplicity. Menurut saya aplikasi ini juga memenuhi prinsip dari simplicity. Kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka. Untuk sistem kesederhanaan, WhatsApp juga menyediakan fitur yang mudah dipahami oleh user. Yang kedelapan, direct manipulation. Direct manipulation ini mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan antarmuka tersebut. User ingin sekali aplikasi yang di hadapannya bisa digunakan dengan kebutuhan sifat dan karakteristik user tersebut. Selain itu, sifat dari user yang suka merubah atau mempunyai rasa bosan. WhatsApp menyediakan format teks seperti bold, teks miring, hingga goresan kata. Untuk menggunakan fitur ini, kita hanya perlu menambahkan beberapa karakter di awal dan di akhir kata. Yang ke-9, kontrol. WhatsApp juga memberikan contoh penuh pada user pengguna karena PIN WhatsApp ini sama dengan nomor telepon atau handphone teman-teman. Kita dapat melakukan panggilan langsung dari aplikasi WhatsApp ini. Yang ke-10, what you see is what you get. Apa yang didapat, apa yang dilihatnya. Pada aplikasi WhatsApp ini kita dapat mengirim file tanpa batas, kita dapat mengirim dokumen atau bahkan mengirim banyak foto sekaligus, 100 file sekaligus dengan satu klik, meliputi aplikasi, PDF, RAR, dan format gambar. 11. Flexibility. Menurut saya pada bagian flexibility ini juga sudah memenuhi prinsipnya yang memberikan kontrol penuh pada user. Misalnya pada saat membagikan momen penting dengan cara mengirim foto dan video di WhatsApp dengan segera. Pengguna atau user bahkan dapat menangkap momen yang penting bagi pengguna dengan kamera bawaan. Dengan WhatsApp, foto dan video dapat dikirim secara cepat meskipun telepon pengguna sedang berada dalam koneksi yang lambat. Responsiveness. WhatsApp juga memberikan respon yang cepat dan nyaman yang mudah dimengerti. Contohnya pada saat mengirim pesan, maka pesan langsung terkirim dengan memberikan tanda centang. Contohnya jika sudah terkirim, tanda centangnya ada 2. Jika tanda centangnya sudah berubah warna biru, itu artinya pesan kita sudah dibaca oleh penerima. Yang ke-13, invisible teknologi. Pada bagian WhatsApp ini menggunakan koneksi internet melalui jaringan yang tersedia. Aplikasi WhatsApp ini tidak keluar saat tersambung dengan koneksi internet, tapi kita dapat melihat kontak maupun perbincangan dengan teman kita walaupun tidak tersambung dengan koneksi internet. Tetapi saat kita coba untuk mengirim pesan, terdapat tanda jam yang menandakan pesan tersebut ditunda pengirimannya sampai terdapat koneksi internet. Ke-14, robustness. Pada saat kita menghapus pesan pada WhatsApp, maka pesan tidak terhapus secara otomatis. Ada cara untuk mengembalikan pesan tersebut dari aplikasi. WhatsApp ini tidak perlu lagi menggunakan aplikasi lain. Kita tinggal ke menu pengaturan pada aplikasi WhatsApp-nya, kemudian masuk ke riwayat chat, maka pesan tersebut bisa kita ambil lagi. 15. Protection. Pada bagian ini, aplikasi WhatsApp juga memberikan protection secara otomatis. Contohnya, kita membuat story pada WhatsApp, maka selama 24 jam berlalu akan hilang story kita pada WhatsApp. 16. Ease of learning. Fitur dan ikon pada aplikasi ini mudah dikenali dan juga dipahami. Tampilan yang sederhana juga membuat pengguna nyaman saat menggunakannya karena tidak terlalu mencolok. Yang ke-17, ease of use. Kemudahan dalam mengoperasikan software bisa dilakukan user dengan belajar dengan waktu yang singkat. Menu yang ada pada aplikasi WhatsApp mudah dipahami oleh user. Sesudah dijalani, user dapat dengan cepat menggunakan aplikasi ini karena user sudah dapat memahami menjalankan proses sistem tersebut. Nah, yang kedua ini
review aplikasi yang tidak saya sukai dengan 17 prinsip desain antarmukanya, yaitu aplikasi WebTV. Nah, yang pertama, user compatibility. Jika dilihat dari tampilan awalnya atau berandanya, kita bisa melihat banyak film pada aplikasi WebTV. Meskipun memuat banyak drama, bukan berarti semua drama ada di sini. Karena drama yang tersedia kebanyakan dari Asia. Untuk drama yang tersedia di WebTV lainnya, biasanya saya menontonnya lewat aplikasi lain. Jadi saya tidak terlalu suka dengan aplikasi ini. Yang kedua, produk compatibility. Menurut saya untuk produk compatibility ini sudah sesuai karena ketika kita memilih salah satu menu atau film akan muncul sesuai apa yang kita pilih, akan tetapi pada saat kita menontonnya. Walaupun dalam kondisi offline akan tetap muncul iklan gratis dan menurut saya itu sedikit mengganggu. Yang ketiga, task compatibility. Untuk task compatibility ini sudah sesuai karena pada saat memutar video, dia akan memutar film, begitu juga kita ingin mendownload, ketika kita tinggal klik bagian icon download, maka dia akan terdownload sesuai dengan perintahnya. Namun terkadang pada saat film yang sudah didownload, subtitlenya akan hilang atau tidak muncul. Jadi kita harus mengaktifkan lagi ke jaringan internet untuk bisa lihat subtitlenya. 14. Workflow compatibility. Kalau menurut saya untuk workflow compatibility ini tidak sesuai karena dia mempunyai fitur sudah sesuai karena dia mempunyai fitur bisa berbagi link film ini ke aplikasi lain. Yang kelima, konsistensi. Aplikasi ini kurang konsisten karena pada saat kita menonton film yang ongoing atau film yang baru dirilis harus membuat akun VIP atau berbayar. 6. Familiarity. Menurut saya aplikasi ini memenuhi familiarity-nya. Pada saat kita menonton sebuah film dan keluar dari aplikasi tersebut, ketika pada saat kita masuk lagi ada menu untuk lanjut nonton film yang pernah kita nonton, dan juga menyediakan banyak film lain di bagian bawah. Yang ketujuh, simplicity. Kalau menurut saya pada aplikasi ini belum ada karena menurut saya tampilannya datar dan biasa saja, dan juga lebih banyak film terdaftar sebagai VIP. Jadi pengguna harus melakukan pembayaran lagi jika ingin menonton film yang diinginkannya. 8. Direct manipulation. Aplikasi ini belum menyediakan direct manipulation. 9. Kontrol. Kalau menurut saya kita memiliki kontrol yang penuh untuk aplikasi ini. 10. What you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Aplikasi ini kurang memenuhi prinsipnya karena pada saat kita sudah membuat akun VIP, terkadang teks subtitlenya juga tidak muncul, harus dicoba berkali-kali, dan juga tidak ada notifikasi untuk masa VIP yang telah habis. Jadi akan membuat user atau pengguna akan merasa dirugikan. Yang ke-11, flexibility. Aplikasi ini sudah memenuhi prinsip flexibility karena kita cukup menggunakan touchscreen pada Android untuk mengoperasikan aplikasi ini. 12. Responsiveness. Tampilan yang dibuat oleh sebuah aplikasi harus memberikan respon yang baik. Aplikasi ini juga memberikan respon yang baik walaupun ada sedikit kesalahan. 13. Invisible technology. Pengguna tidak penting harus mengetahui algoritmanya. Tentunya pengguna atau user hanya tahu cara menggunakan aplikasi dengan fitur-fitur yang ada supaya dengan mudah menggunakannya. Menurut saya aplikasi ini memenuhi prinsip invisible technology dengan tampilan yang sederhana dan tidak banyak menggunakan fitur yang ribet, hanya terdapat sedikit menu untuk dioperasikan. 14. Robustness. Dapat mengakomodir kesalahan user. Menurut saya aplikasi memiliki robustness. Contohnya, pada saat kita mencari sebuah film dengan memberikan kata kunci, maka aplikasi ini akan memberikan respon dan juga memberikan saran film yang lainnya yang terkait. 15. Protection. Melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan. Menurut saya aplikasi WebTV tidak memiliki protection karena aplikasi ini hanya aplikasi simpel yang digunakan untuk menonton film dan tidak membutuhkan keamanan. 16. Ease of learning. Aplikasi yang mudah dipelajari bagi user yang masih awam. Menurut saya aplikasi kurang memenuhi prinsip dari ease of learning karena walaupun sudah menggunakan akun VIP masih ada kendala dalam menonton film pada aplikasi ini.
17. Ease of use, membuat sistem yang digunakan untuk segala kategori pengguna awam atau ahli. Menurut saya ini kurang memenuhi prinsip karena pada saat menonton film masih ada iklan yang membuat kita tidak nyaman untuk menonton. Nah, sekian untuk penjelasan review 2 aplikasi, yaitu aplikasi yang pertama WhatsApp yang saya sukai, dan aplikasi yang kedua yaitu aplikasi web TV yang tidak saya sukai. Terima kasih.